Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya sendiri Aida Lulu Askia dan teman saya Muhammad Abdul Mubarok. Di sini kami akan menjelaskan tentang apresiasi drama pada pentas fragmen musikal secara kolosal. Sebelum memasuki materi, di sini kita membaca terlebih dahulu ya. Ayo. Mana di mana jurusan terkeren ada di PGMI. Anaknya hebat-hebat, anaknya multi talent, semua masalah bakal terselesaikan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang apresiasi. Apresiasi berasal dari bahasa Inggris yang yaitu appreciation, yang artinya mengenal, memahami, dan menghargai sebuah karya seni. Jadi, apresiasi yaitu mengenal sesuatu yang ada di dalam karya seni tersebut. Mungkin seperti apabila karya seni drama, kita mengenal unsur-unsur yang ada di dalam karya seni tersebut. Kemudian kita memahami nilai-nilai yang ada di dalam karya seni tersebut dan juga menghargai atau menilai suatu penyampaian dari karya seni tersebut. Kemudian, menurut Covey ada dua pemikiran. Yang pertama yaitu apresiasi merupakan pengenalan melalui perasaan atau kepekaan batin. Dan yang kedua yaitu pemahaman dan pengungkapan terhadap nilai-nilai keindahan yang diungkapkan. Jadi menurut Covey, yang pertama yaitu pengenalan suatu karya seni melalui perasaan atau batin. Kemudian yang kedua yaitu pemahaman dan pengungkapan terhadap nilai-nilai keindahan. Jadi pemahaman tentang pemahaman yang diungkapkan mengenai nilai-nilai yang ada di karya seni tersebut. Kemudian menurut Kinayati dan Aneke, apresiasi merupakan kegiatan atau proses untuk menanggapi suatu hasil karya yang dapat membentuk pengalaman bagi diri seseorang. Jadi menurut Kinayati dan Aneke ini, apresiasi merupakan proses untuk menanggapi suatu isi yang ada di karya seni tersebut, yang isi tersebut itu dapat membentuk pengalaman seseorang. Nah, jadi dari pengertian apresiasi drama sendiri yaitu bisa dikatakan sebagai pemahaman drama. Nah, mengapresiasikan drama ini merupakan salah satu bentuk apresiasi dari drama, yaitu dengan memahami, mengenal, dan menyampaikan isi-isi yang ada di drama tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu unsur-unsur drama. Unsur-unsur drama ada 3. Yang pertama, alur. Nah, alur sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama, eksposisi. Komplikasi. Yang terakhir, reposisi. Yang terakhir, resolusi. Nah, yang terjadi di alur eksposisi ini isinya itu mengenai pengenalan tokoh atau pengenalan situasi. Kemudian yang diisi komplikasi yaitu ketika pengembangan konflik. Contohnya itu ketika pemeran itu mendapat suatu masalah dan lain sebagainya. Kemudian resolusi berisi tentang penyelesaian dari suatu konflik yang dihadapi oleh tokoh. Selanjutnya ada penokohan. Nah, penokohan ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, tokoh gagal. Yang kedua, idaman.
yang kedua idaman, kemudian statis, dan berkembang. Jadi tokoh gagal yaitu tokoh yang penokohannya itu bertentangan dengan tokoh lain. Jadi di sini kan ada dua bertentangan. Nah, sifat yang bertentangan dari tokoh lain ini yang disebutkan tokoh gagal. Yang kedua, tokoh idaman. Tokoh idaman yaitu tokoh yang sifatnya itu adil, terpuji. Kemudian ada statis. Statis yaitu penokohan itu tidak berubah atau sifatnya tidak berubah. Kemudian ada berkembang. Berkembang ini bisa dikatakan bahwa tokoh tersebut sebelumnya itu tidak begitu menonjol. Kemudian lama-kelamaan tokoh tersebut itu jadi sering menonjol dan itu jadi sering menjadi sorotan meskipun bukan tokoh utama, tetapi ia perlahan-lahan itu jadi sering keluar di suatu adegan. Kemudian ada dialog. Jadi dialog ini ada dua, yaitu dialog itu harus menunjang suatu gerak laku dari penokohan tersebut. Jadi dialog yang digunakan itu harus menggambarkan suatu kelakuan yang dilakukan tokoh pada saat itu. Kemudian dialog juga harus disampaikan dengan secara tajam atau lebih jelas dari pengucapan sehari-hari. Jadi penekanan suara atau intonasi yang digunakan itu harus lebih detail atau lebih tajam. Selanjutnya ada jenis-jenis apresiasi. Jenis-jenis apresiasi dibagi menjadi 3. Yang pertama langsung. Apresiasi secara langsung, yaitu apresiasi yang dilakukan langsung melalui interaksi secara langsung dengan karya sastra drama melalui teks tulis maupun pementasan. Jadi apresiasi langsung ini yang disebutkan maksudnya apresiasi ketika kita melihat langsung suatu drama atau kita membaca langsung naskah drama yang kita langsung mengidentifikasikan unsur-unsur di dalamnya atau kita langsung bisa menyampaikan makna-makna yang ada di dalam suatu karya tersebut. Kemudian untuk yang langsung ini langsung dari karya seninya. Untuk yang tidak langsung, yaitu interaksi secara tidak langsung dengan contohnya itu belajar teori drama maupun sejarah drama yang dilakukan di sekolah ataupun ketika belajar sendiri. Jadi maksudnya apresiasi secara tidak langsung ini apresiasi yang ketika kita pembelajaran. Contohnya ketika kita pembelajaran di sekolah, kita hanya belajar mengenai apa sih apresiasi. Seperti saat ini apa sih apresiasi? Kita cenderungnya itu hanya kita mengapresiasi suatu drama itu melalui teori-teori yang sedang kita pelajari. Yang ketiga ada dokumentasi. Jadi apresiasi dalam bentuk dokumentasi ini seperti kegiatan antara lain itu mengumpulkan atau mengadakan koleksi tentang hasil-hasil karya sastrawan. Jadi maksudnya dokumentasi ini apresiasinya itu dengan mengumpulkan atau menyimpan hasil-hasil dari seninya sastrawan. Yang selanjutnya yaitu tingkatan apresiasi drama. Tingkatan apresiasi drama ada 4. Yang pertama menggemari. Nah, menggemari ini sekedar ketika seseorang itu menyukai drama, tetapi ia belum fokus terhadap isi-isinya, hanya ia senang ketika melihat drama, baik secara langsung ataupun pendengaran atau hanya melihat dari TV atau membaca naskah-naskah drama.
Kemudian menikmati. Menikmati ini sudah mulai terlihat keterlibatan batin. Jadi maksudnya ketika seseorang itu melihat suatu karya seni, baik itu drama dan sebagainya, ia mulai merasa senang atau merasakan perasaan yang dilihatnya. Apabila drama tersebut sedih, ia mulai merasa saya sedih terhadap pembawaan drama tersebut, terhadap isi drama tersebut, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, mereaksi. Mereaksi di sini berarti penonton atau seseorang itu sudah bisa menyampaikan penafsiran terhadap drama yang telah dilihat. Jadi ia sudah mulai bisa menyampaikan isi-isi yang ada di dalam drama tersebut. Nah, yang keempat, produktivitas. Yang keempat yaitu produktivitas, yaitu apresiator drama mampu menghasilkan atau mengkritik dan membuat resensi terhadap sebuah drama secara tertulis. Jadi tahap produktivitas ini, apresiator itu sudah mulai bisa mengkritik suatu drama tersebut, baik kritikan secara umum atau kritikan pembawaan dari drama tersebut. Mengkritik. Selanjutnya saya akan memaparkan tentang jenis-jenis drama. Jadi jenis-jenis drama dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu tragedi. Jadi tragedi ini munculnya saat momen-momen ketika sedih. Misalkan suatu anak di sini disuruh untuk menuntut ilmu sama orang tuanya, suruh menuntut ilmu, lalu anak tersebut tidak mau karena mereka itu punya impian sendiri. Terus si anak ini menentang kedua orang tuanya untuk bisa berjalan untuk meneruskan cita-citanya tersebut. Jadi tragedi itu muncul ketika pas bersedih gitu. Baik, yang selanjutnya yaitu tentang komedi. Jadi komedi ini muncul ketika peran lucu ditampilkan oleh si penokoh tersebut. Jadi biasanya komedi ini muncul maksudnya komedi ini dibawakan dengan perasaan riang tapi lucu. Dan pembawaannya ini harus serius pembawaannya ini, meskipun riang tapi harus dengan nada serius gitu loh. Yang selanjutnya yaitu melodrama. Jadi melodrama ini mempunyai ciri khusus sebagai berikut. Yang pertama yaitu menambahkan serta menampilkan kisah yang serius. Jadi melodrama ini kisahnya itu yang ditampilkan harus serius. Terus banyak muncul kejadian bersifat kebetulan. Misalnya ketika pas adegan drama itu muncul suatu hal yang tidak terduga.
Jadi melodrama ini penokohan yang muncul tidak terduga. Selanjutnya yaitu tentang pertunjukan jenaka. Jenaka. Jadi pertunjukan jenaka ini bisa disebut dengan fresh, yaitu mempunyai ciri yang pertama yaitu menimbulkan kelucuan. Jadi kelucuan ini yang ditimbulkan terkait bukan dari si penokoh tetapi dari kejadian adegan terkait drama tersebut. Misalkan kelucuan ini misalkan ada suatu si penokoh, si pemeran itu terjatuh, tersungkur dan menyebabkan gelak tawa dari si yang melihat drama tersebut. Selanjutnya yaitu bersifat episodik, yaitu bersifat episodik. Jadi episodik ini yaitu memerlukan kepercayaan yang sesaat. Jadi kepercayaannya episodik itu harus sesaat. Selanjutnya yaitu kelucuan yang ditimbulkan dari situasi bukan dari si penokoh. Jadi kelucuan ditimbulkan dari bukan tokoh. Jadi sudah saya jelaskan tadi di pertunjukan jenaka atau bisa disebut dengan fresh ini kelucuan dari drama tersebut tidak dari si penokoh tetapi dari adegan yang ditampilkan oleh si penokoh terkait yang tadi itu. Selanjutnya yaitu ada fragmen. Fragmen menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau bisa disebut dengan KBBI yaitu adalah cuplikan atau petikan sebuah cerita, lakon dan sebagainya. Umumnya fragmen ini memiliki durasi yang sangat singkat yang dipentaskan di panggung maupun di hadapan penonton terbatas. Jadi fragmen ini itu adalah suatu cuplikan dari sebuah lakon atau drama yang sudah ditampilkan. Di dalam teknik bermain fragmen ini di dalam teknik permainan fragmen ini yaitu dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu olah tubuh. Jadi gerak tubuh pada si pemain drama tersebut harus menampilkan dengan adegan yang sangat serius. Misalkan kita mau berantem dengan lawan kita, jadi tubuh kita itu harus siap, tidak lemes gitu, harus siap untuk dapat berantem dengan si lawan pemain tersebut. Terus yang selanjutnya yaitu olah rasa. Jadi olah rasa di sini bisa digunakan saat penampilan drama itu berlangsung. Jadi rasa kita itu harus menampilkan sangat menghayati terkait adegan yang kita lakukan. Misalkan itu di dalam drama itu ada adegan yang
menangis. Jadi orang tersebut biasanya itu dengan adegan yang menangis, jadi ya harus raut mukanya itu harus sangat menjiwai gitu, harus dapat bisa berperan dengan sebagai menangis tersebut. Selanjutnya yaitu olah suara. Jadi di sini olah suara ini bisa digunakan pada saat bermain drama itu harus suaranya itu harus saat nada, misalkan saat nada menangis itu. Jadi misalkan adegan saat menangis itu si pemeran harus bisa suaranya itu harus menangis, bukan kayak nangis biasanya kayak bisa tertawa gitu loh, tapi itu harus dengan cara yang sesuai, bisa ya dengan suara sangat merintih kesakitan. Yaitu ada drama musikal kolosal. Yang disebut drama musikal kolosal yaitu menurut Herianto, drama kolosal yaitu drama yang mengatakan yang mengangkat kisah-kisah tentang perjuangan, peperangan atau tentang zaman kerajaan. Menurut Joy Deer 2014, drama musikal adalah drama yang dimana tokoh dituntut untuk menyajikan pengalaman atau perasaan mereka yang paling pasionet atau berkesan. Jadi di sini di drama musikal ini si penokoh itu dituntut untuk harus perannya itu harus berkesan. Jadi ketika saat adegan si penokoh itu harus mampu memerankan penokoh tersebut dengan sangat baik, dan harus si penonton itu harus terkesan gitu loh maksudnya. Jadi merupakan karya drama dikolaborasikan dengan yaitu yang pertama yaitu tari, yang kedua yaitu musik, yang ketiga yaitu vokal. Jadi semua ini harus dikolaborasikan. Jadi saat pementasan drama di panggung itu harus menggunakan tari, musik, dan juga vokal. Untuk tarinya itu misalkan adegan Angling Dharma, yaitu si penari itu harus kayak bisa berperan kayak gitu, tarinya itu kayak silat gitu, mungkin kayak gitu. Akhirnya itu musik. Jadi pementasan drama di panggung itu biasanya diiringi dengan musik. Misalkan itu ya kayak Angling Dharma itu diiringi dengan musik karawitan atau bagaimana gitu. Akhirnya vokalnya, jadi si sinden biasanya ada sindennya. Mungkin si sinden itu mungkin bisa vokalnya untuk saat adegan pertarungan itu berlangsung gitu. Selanjutnya yaitu contoh fragmen musik kolosal, bisa ditonton di YouTube-nya masing-masing.